Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Putri, NIM 12103005. Saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara singkat, jelas, padat, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai EYD. Kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat, agar lawan bicara mudah memahami apa yang dibicarakan. Syarat yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian objek dan pelengkap hingga keterangan. Syarat yang ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele agar mudah dipahami. Syarat yang keempat adalah tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, dan intonasi dengan cara yang tepat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di kesepadanan struktur. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Yang ketiga, hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Dan yang keempat, jangan ada subjek yang bermakna ganda. Yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam kalimat. Ciri-ciri yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri satu ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat. Sesuai kedudukannya, kalimat efektif harus menggunakan imbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi menggunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Ciri-ciri yang keempat adalah ketegasan makna. Dengan cara meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan, biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran, yang umumnya diikuti partikel lah, da, pun. Ciri-ciri yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, ia masuk ke ruang kelas. Contoh yang kedua, sapulah lantai rumahmu. Dan contoh yang ketiga, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele dan kesalahan ejaan. Selanjutnya, syarat kalimat tidak efektif. Yang pertama, tidak adanya subjek atau predikat. Yang kedua, kalimat tidak sejajar. Yang ketiga, kalimat sangat boros dan bertele-tele. Dan yang keempat, kalimat tidak logis. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tidak efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif ada 3. Yang pertama, unsur tidak jelas. Unsur tidak jelas ini bisa kamu lihat pada struktur pembangunan dari kalimat itu sendiri. Pada umumnya, setiap kalimat pasti akan memiliki subjek, objek, predikat, dan keterangan. Namun pada kalimat tidak efektif, tidak ada subjek atau predikat di dalam kalimat. Ciri-ciri yang kedua yaitu boros dalam penggunaan kata. Pada kalimat tidak efektif, penggunaan katanya sangat boros, sehingga membuat suatu kalimat kurang enak untuk dibaca. Pemborosan kata pada kalimat bisa kita lihat ketika membaca kalimat terdapat banyak sekali kata-kata yang sama.
Selain kurang enak untuk dibaca, pemborosan kata bisa menghilangkan pesan atau maksud dari kalimat tersebut. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai PUUBI. Pada kalimat tidak efektif, penggunaan ejaan bahasa Indonesia sangat tidak sesuai dengan PUUBI. Tulisan yang tidak sesuai dengan PUUBI akan sulit untuk dimengerti oleh pembaca. Misalnya, tidak ada koma sebelum kata tapi atau tetapi. Awal kalimat yang tidak menggunakan huruf kapital dan sebagainya. Selanjutnya, contoh kalimat tidak efektif. Contoh yang pertama, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat ini tidak efektif karena kata para dan siswa-siswi bermakna jamak. Contoh yang kedua, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Dan contoh yang ketiga, ia masuk ke dalam ruangan. Kalimat ini tidak efektif karena kata masuk dan dalam bermakna sama, yang mana menunjukkan ke arah dalam. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.